itu bukan gosong, itu lebih daripada sekedar gosong. Kita sudah hidup di era yang namanya instant gratification ya. Maunya itu cepat. Toksik itu gimana? Toksik itu dengan dosis yang kecil aja cukup untuk merusak, nggak cuma kulit mbak. Cantik adalah saat apa yang dimiliki orang lain tidak membuatmu iri. Karena apa yang dibutuhkan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Mulai sekarang kita sepakati bahwa semua bisa cantik. Dan selamat datang kembali di podcast Bisa Cantik. Oke, selamat datang kembali Dr. Billy. Kita melanjutkan dari episode sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang yang hot news itu ya, yang lagi happening. Kalau misalnya itu ada muka kebakar tapi bukan gara-gara sunburn atau bukan gara-gara sinar matahari, tapi gara-gara salah pakai sesuatu. Mungkin sebelumnya dokter sering nggak sih ada pasien gitu yang ke klinik, dia tuh nggak sering keluar rumah, tapi dia mukanya sorry to say kayak yang kebakar. Nah itu biasanya apa sih yang penyebabnya itu dok? Ini secara spesifik kita menanggapi yang ada di video yang viral itu ya. Kita pernah viral beberapa waktu itu ya. Bahkan di beberapa stasiun TV itu kan diliput ya bagaimana prosesi dia itu dari awal dia pakai skincare itu hingga akhirnya hanya berlangsung beberapa bulan, akhirnya sampai gosong satu muka seperti itu. Tetapi Mbak Ajeng yang boleh mungkin aku sampaikan adalah itu bukan gosong, itu lebih daripada sekedar gosong. Oh berarti jadi, lebih daripada sekedar gosong. Betul. Lebih dari itu rusak karena pengaruh dari zat aktif yang ada di dalam krim yang dia pakai. Oke, agak serem juga ya sebenarnya ya. Dan itu mirisnya adalah jadi aku kan suka ngadminin juga nih akun Instagram DNA Skincare. Nah itu sering ada yang cerita katanya dia kan kita harus selalu lihat foto before after kan karena kita biar itu jadi suatu bahan dasar acuan buat nanti dikonsultasikan ke dokter. Nah ini gimana nih penanganannya? Dan itu nggak sedikit dok wajah atau orang yang memang itu yang tadi lebih dari gosong itu, yang kayak kelihatannya kayak gosong, kayak kebakar, itu banyak banget dok. Apa sih penyebabnya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana ketika video viral yang di medsos itu bagaimana dia menjabarkannya dari awal dia itu pakai, kemudian hanya selang beberapa bulan kemudian sampai seperti itu, saya rasa tidak ada satupun skincare yang sudah terapprove sama BPOM ya. Kalaupun digunakan dalam salah gitu ya atau dalam jangka panjang pun tidak akan ada satupun yang akan bikin sampai sebegitunya gitu ya, sebegitu hebohnya gitu nggak mungkin. Menurut saya impactnya nggak mungkin. Jadi memang ketika sebenarnya yang viral itu Mbak Ajeng jauh sebelum viral itu sudah banyak, cuman karena akses dari media informasi kita makin tahun itu makin berkembang pesat, sehingga hal-hal yang seperti ini baru blow up adanya. Padahal dari dulu itu udah banyak banget korban-korbannya gitu, tapi yang speak up sedikit gitu ya. Dan kebetulan waktu ketika viral-viralnya kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu di krim tersebut. Cuman di dunia ini tidak ada satupun zat aktif krim yang bisa sampai sebegitu hancurnya bikin wajahmu ya dalam waktu singkat dan kemudian jadi bikin merah, gampang kalau kena sinar matahari kemudian jadi gampang merah, bikin sebegitu rusaknya kalau enggak merkuncrit yang hidroquinone. Jadi dua ini. Kalau nggak gitu biasanya ada tambahan satu laginya, itu adalah si steroid, biasanya seperti itu. Tapi tolong dipahami dari 3 zat aktif ini memang saya nggak ngerti yang mana yang akan bikin sebegitu hancurnya ya. Antara dua, kalau nggak merkuri ya hidroquinone. Tapi tolong teman-teman pahami bahwa
dua zat aktif seperti steroid ataupun hidrokoinon ini Mbak Ajeng itu sebenarnya legal untuk dipakai. Legal, ya ketika itu atas resep dokter. Betul. Karena porsinya disesuaikan gitu ya dok, atau bagaimana? Betul, jadi memang dua zat aktif ini betul kata Mbak Ajeng ya, tidak mungkin kamu dapat dua zat aktif ini kalau kamu tidak bertemu sama dokternya, kalau kemudian kamu tidak diresepi gitu ya. Dan kalau ketemu pun belum tentu dikasih karena kan memang sesuai indikasinya atau enggak gitu loh ya ceritanya. Tapi kan dalam konteks video yang kemarin viral itu kan sebenarnya konteksnya karena untuk mencerahkan gitu kan intinya kan. Ingin cepat juga. Ingin cepat mencerahkan tapi cepat. Nah ini yang kemudian jadi bumerang buat dianya sendiri. Karena mungkin ini ya Mbak Ajeng, kita sudah hidup di era yang namanya instant gratification ya. Maunya itu cepat. Dan kita sudah terdikte ke sana, ada instant gratification, maunya 2 hari 3 hari langsung dapat hasil gitu loh, atau 2 hari 3 hari langsung glowing. Mereka tidak menghargai proses tadi. Akhirnya masyarakat kita lebih banyak yang kemudian ingin suatu produk yang kemudian 3 hari 4 hari kinclong, kan seperti itu. Jadi yang perlu kembali lagi perlu dipahami bahwa 3 zat aktif tadi, 2-nya yaitu hidrokoinon dan steroid itu tetap dipakai bahkan oleh klinisi-klinisi dokter umum ataupun dokter estetik ataupun spesialis dermatovenerologi dan estetik itu masih dipakai, tapi untuk sesuai indikasinya gitu loh. Dan itu pun tidak digunakan dalam jangka panjang. Nggak ada cerita digunakan terus-menerus dalam jangka panjang, itu nggak mungkin. Sehingga apa? Aneh kalau kamu dapat krim itu tapi nggak ketemu sama dokternya, bisa beli lewat online, terus mau nyalain siapa gitu kan? Itu kan berarti akan merugikan customer sendiri gitu loh. Ketika dia sudah babak belur seperti itu, mau nuntut siapa? Kan tokonya misalkan katakanlah kita beli di suatu marketplace ya, begitu ada itu terblow up gitu ya, dia bilang bahwa saya dari produk ini, gampang aja yang punya toko tinggal tutup tokonya, hilang. Berarti kadang orang itu mungkin pada akhirnya menyimpulkan untuk membeli atau memutuskan pakai produk tersebut karena balik lagi self diagnose kayaknya dok. Jadi semua berangkatnya kan karena self diagnose ya. Dan kadang-kadang teman-teman masyarakat netizen itu masih berpikir bahwa nanti kalau datang ke dokter estetik atau dokter umum atau misalkan SPDV itu mahal. Enggak kok, kalau teman-teman bisa cari tuh profesional health yang bisa miring harganya, yang paham, itu banyak sudah kan Mbak Ajeng. Bahkan kamu nggak datang ke kliniknya itu kan bisa. By online kan begitu ya, bisa pakai telemedicine gitu kan, bisa memang ada web khususnya, itu bahkan bisa. Dan dari situ yang kemudian kita dibantu nih untuk kemudian nanti diarahkan kita harus pakai apa. Tentunya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sudah remuk redam seperti itu, it will take time. Dan kemudian banyak biaya juga, high cost, high cost itu pasti seperti itu tidak bisa dielakkan gitu loh, memang seperti itu Mbak Ajeng. Dan belum tentu si hasilnya itu sesuai apa yang diinginkan ya, karena kan kondisi kulitnya pasti ada perubahan ya dok ya, dari yang memang awalnya nih dia sehat, terus dia sorry to say ada suatu kendala atau penyakit, kemudian harus diberesin, harus dibenerin, berarti kan itu memang kondisi kulit tidak langsung kembali ke 100% yang memang itu skin health, itu kan? Betul. Salah satu juga yang tadi Mbak Ajeng sempat bilang ya, bahwasanya salah satu ketika kita datang ke klinik itu adalah mengatur ekspektasi. Jadi ketika netizen atau customer itu datang ke klinik, maka salah satu peran dari klinisinya adalah untuk mengatur ekspektasi gitu loh. Biasanya kan kalau udah remuk redam seperti itu datang ke klinik, kemudian dia berekspektasi bisa kembali 100%. Nah kemudian ketika datang ke dokter estetik misalkan itu kemudian kita akan menyampaikan bad newsnya. Mohon maaf Ibu, ini kalau mintanya hilang 100% itu tidak bisa. Karena nggak make sense ya dok. Iya, karena udah terminal sekali gitu loh. Kita di pasien IGD yang sudah dalam kondisi terminal ya, yang sebelum kita bahas ya, bahwasannya ada batas-batas tertentu di mana dunia medis itu bisa menghadirkan sejauh apa ekspektasi customernya tadi gitu loh, yang kemudian itu juga jadi penting.
Mbak Ajeng, ketika kemudian datang ke klinik, kita atur ekspektasinya, nah itu kan lebih enak ya. Kenapa? Karena memang orang itu jadi bisa memahami bahwasanya oh ternyata hanya bisa segini nih sembuhnya, nggak bisa lebih jauh lagi, nggak apa-apa, tergantung bagaimana dianya, apakah tetap mau Mau dilanjutkan, dibantu atau ya sudah menerima kondisinya 100% gitu loh, dan kita hadirkan di sana gitu ya. Iya, betul, setuju. Karena ini balik lagi, ini adalah perawatan, bukan operasi. Itu yang harus mulai diedukasi mungkin ya dok ya. Karena yang tadi itu balik lagi, yang tadi dokter Billy sempat mention adalah kita harus mengatur ekspektasi kita, dan kita harus bisa membedakan bahwa realita yang sebenarnya itu seperti apa. Kita tidak bisa, kalau misalnya kulit kita yang sekarang nih, kita pengen kayak kulitnya semulus orang Korea. Sedangkan kita dari genetiknya aja pori-porinya besar, cuaca aja iklimnya beda negara beda iklim. Dan yang aku lihat satu yang habit yang bisa kita duplicate atau kita contoh tiru dari orang-orang Korea adalah rajin pakai skincare. Ini kayak 1 jam, nggak tahu ya, aku kan belum pernah ke Korea. Aku cuma lihat dari drama Korea. Jadi mereka tuh selalu ada spare 1 jam sebelum tidur untuk skincare rutin, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi ya udah make sense gitu kalau misalnya mereka memiliki wajah yang smooth, poreless, kayak glowing. Emang dari dasarnya memang yang sudah dibentuk dari lama dia pupuk. Nah gimana caranya dokter menanggapi atau memberi statement khusus, memberikan pemahaman tentang please lower your expectation? Memang part tersulit adalah ketika kita para klinisi itu memberikan suatu bad news, Mbak Ajeng. Dan sebenarnya bagaimana caranya kita menyampaikan bad news ini, dan saya yakin semua dokter itu sama, yaitu sudah dibekali bagaimana kita mengkomunikasikan bad newsnya tadi. Itu tadi. Jadi justru saya yakin semua klinisi begitu. Tetapi ada tapinya. Justru yang lebih sulit dan menantang di lapangan adalah bagaimana kemudian si customer tadi mampu untuk menerima. Jadi ini yang lebih sulit, bahwa gimana caranya dia menerima faktanya tadi. Si fase penerimaannya itu ya. Karena ketika saya di lapangan, Mbak Ajeng, ketika di awal kita sudah kasih edukasi nih, A sampai Z semua udah dikeluarin ya. Kita bisa bantu tapi tidak bisa cepat dan tidak mungkin kembali 100%. Ketika di tengah jalannya, kemudian tuntutan itu hadir kembali. Jadi saya mintanya 100% hilang, dok. Loh, padahal kemarin 3 bulan ini lo kan udah bilang bahwa itu nggak akan bisa hilang. Gitu loh, misalkan yang seperti itu. Dan kalaupun bagaimana cara mengobatinya, kembali lagi Mbak Ajeng, bahwasannya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Betul. Sehingga gimana caranya kita untuk tidak pakai krim-krim abal-abal. Nah, krim abal-abal itu krim yang bagaimana, dokter? Krim abal-abal adalah krim yang gampang aja, nggak ada nomor BPOM-nya, gitu ya. Kemudian tidak jelas itu siapa yang mengeluarkan, gitu. Yang ketiga, klaimnya terlalu luar biasa, overclaim ya, sekali lagi juga kenal. Yang keempat, ketika baru dipakai nih 3 hari 4 hari kenceling, langsung glowing, putih, cerah. Coba 3 hari kayak pakai pembersih lantai. Kemudian yang kelima, ada label etiket birunya, tetapi kamu nggak pernah ketemu dokternya, gitu ya. Kemudian kamu bisa bebas belinya sebanyak apapun, sampai kapanpun, gitu ya. Ya yang kayak begitu yang dimaksud dengan krim abal-abal. Kenapa bisa dipasti ini dalamnya pasti ada sesuatu hal yang macam-macam. Apalagi baru 3 hari udah glowing, cerah, putih kayak mayat gitu ya. Itu nggak mungkin nggak ada apa-apa. Sangat tidak mungkin. Di luar nurul ya. Iya, jadi kalau sampai brand-brand yang seperti itu hadir, Mbak, nggak mungkin tuh ada brand-brand yang terkenal yang di luaran sana itu masih ada gitu loh. Berarti kan kita sebagai manusia, logikanya harus berjalan dong. Dan kita juga sebagai klinisi, nggak cuma kita ya, dan saya yakin semua staff kita ya, itu juga harus bisa mengkomunikasikan bahwa proses itu harus ada
untuk mendapatkan hasil yang bagus juga. Nggak bisa panjenengan pun pakai produk kita misalkan ya. Oke, produk kita bagus Dia nih. tidak memaksa gitu. Tidak memaksa. Produk kita bagus nih. Jenengan tidak akan dapat cepat dari kita. Iya, ya betul. Gitu loh. betul. Ada proses yang harus dilalui di sana gitu loh, Mbak Ajeng. Dan itu yang selalu diedukasikan ya. Ya. Diedukasikan oleh semua dokter di klinik DNA Skincare ini untuk selalu mengedukasi. Ini kita realisasinya seperti ini loh. Kalau misalnya dok, ada yang udah terlanjur Ya. pakai merek kucrit itu ya. Ya. Merek kucrit itu. Nanti penjelasan merek kucrit ada di description ya. Apa itu merek kucrit? Merek kucrit itu gimana nih? Kalau misalnya sudah terlanjur pakai ya. Iya, sudah Terlanjur pakai dan kita sudah menyadari bahwa itu ada sesuatu hal yang tidak Iya, baik-baik saja atau sudah terbukti misalkan ya. Katakanlah sudah ada hasil labnya misalkan seperti itu, dia beberapa yang menunjukkan seperti itu, maka yang first of all adalah insaf untuk berhenti, udah dibuang jauh-jauh. Tobat dulu. Sudah satu. Tobat dulu. Biasanya Mbak Ajeng, saya akan balik. Misal nih, Mm-mm. Mbak Mas pakai krim itu berapa lama? 5 tahun udah lebih. Wow. Misal nih ya. Iya. Ibu misalkan ibu ke DNA mengobatnya berapa lama? 3 bulan. Ibu mohon maaf, ibu menghancurkan itu 5 bulan, saya disuruh bereskan 3 bulan, saya angkat tangan. Nggak bisa, minimal sama dulu Bu, biar apple to apple nih perawatannya gitu. Kalau ibu minta cepat itu jelas nggak akan bisa, apalagi ibu minta hilang itu jelas di luar ekspektasi, dan itu harus memang kita sampaikan. Nah, saktinya di merkuncrit tadi, kenapa sih kemudian kenapa merkuri ini bisa benar-benar luar biasa? Sebenarnya gini, merkuri ini kan sebenarnya digunain di industri pertambangan itu kan untuk apa ya? Menyaring logam dari emas. Sebenarnya digunakan untuk ini. Cuman waktu itu merkuri itu kalau di luar di kosmetik Mbak Ajeng itu dibagi menjadi 2, ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau yang organik itu sekitar 90%. Kalau yang anorganik itu 10% aja. Nah, yang 90%-nya ini sebenarnya itu digunakan untuk apa ya? Di industri maskara ya, untuk pengawet ya. Sedangkan yang organiknya itu, yang sisanya itu digunakan untuk memutihkan. Oh, jadi ada beda fungsinya juga ya. Betul. Antara si merkucrit anorganik sama Ya. organik ya. Sebenarnya betul. sah-sah aja ketika porsiannya itu pas. Betul. Takarannya pas. Tapi memang tolong disadari bahwa merkuri ini sifatnya toksik dan kumulatif. Toksik itu gimana? Toksik itu dengan dosis yang kecil aja dan tidak perlu jangka waktu yang lama juga. Ketika kita oles, ini memang faktanya adalah ketika kamu oles merkuri memang 3 hari kencing, kayak porselin putih bagus, memang benar. Ya, memang Yang itu, efek ini yang kemudian dikejar gitu loh. Ya. Cuman karena sifatnya toksik, ini yang kemudian akan di masa depan membuat kehancuran. Merkuri kan bisa bentuk gas juga ya. Betul. Uapnya merkuri ini 80% bisa masuk ke tubuh kita. Wow. Secepat itu, dan hanya dengan uapnya saja itu cukup untuk merusak paru-paru dan juga otaknya kita Dalam waktu singkat. Tetapi memang ketika dioles dia perlu waktu yang agak lama kalau dosisnya kecil nih. Kalau dosisnya luar biasa besar, meskipun dioles bisa langsung rusak juga. Misalnya hari ini Mbak Ajeng ngoles, katakanlah di krimnya 5 mg gitu ya, besok dioles lagi, maka toksinnya ngumpul. Kenapa? Karena dia tidak bisa dikeluarin, dia tidak bisa diproses sama tubuh kita. Jadi kita kayak nyimpen merkuri dalam jangka panjang karena nggak bisa dikeluarin. Beda kalau misalkan kita menyimpan makan makanan tapi di dalamnya ada racun, kita bisa keluarin lewat ginjal, bisa kita keluarin lewat hepar, kita inaktivasi lewat hepar. Tapi kalau untuk si merkuri ini, kalau sudah di metabolisme menjadi metil merkuri, dia kesusahan untuk dikeluarin. Malah Akhirnya ditumpuk, Iya. menumpuk di mana dia terpilih. Kalau di kulit bisa menumpuk di kulit, kalau kamu apes masuk ke dalam aliran darah, numpuknya di ginjal, gitu kan, numpuknya di ginjal. Akhirnya bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal, kira-kira begitu.
agak mind blowing dan lebih ke serem sih dok kalau misalnya aku ya, karena jadi kayak kita harus sering-sering mengedukasi ya. Nah that's why kenapa adanya podcast Bisa Cantik ini, harapannya dok ya, kita bisa mengedukasi semua masyarakat Indonesia, baik yang wanita ataupun laki-laki, itu terhadap yuk kita melek sama-sama, kita belajar bareng terhadap apa sih pentingnya perawatan kulit itu gitu. Bukan hanya dari nanti jadi self respect atau jadi first impressionnya jadi oke segala macam, bukan hanya penampilan luar, tapi ternyata itu yang bakal akan jadi bom waktu ketika kita tidak merawatnya dari sekarang, dan itu bakalan jadi bom waktunya yang meledak Hiroshima Nagasaki kalau misalnya tidak dikonsultasikan sejak dini, begitu ya dokter ya. Wow, thank you so much Dokter Billy, itu sangat ya seperti tagline-nya podcast ini, kupas tuntas semua permasalahan kulit, dan ternyata dari hal kecil itu bisa menjadi besar banget ya dok ya. Hanya dari salah diagnos dan salah pemakaian skincare. Oke, sangat mind blowing. Dan satu yang mungkin kita harus luruskan, kalau misalnya teman-teman atau audiens di luar sana, masyarakat Indonesia, baik pria ataupun wanita yang mau konsultasi gratis di DNA Skincare, kita fasilitasi. Karena secara nggak langsung kita juga pengen memberikan fasilitas dan membantu orang-orang di luar sana, kan banyak banget nih yang butuh bantuan kita gitu bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang di luar Pulau Jawa, kan kita domisili Jawa Timur ya guys, cabangnya di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Madiun. Di luar area tersebut bisa langsung konsultasi via online ya sama beauty consultant kita. Seperti itu. Kalau misalnya bingung, misal pengen tahu jawaban detailnya sama dokternya seperti apa, langsung aja pantengin episode yang ada di podcast Bisa Cantik, karena kita akan mengupas semua permasalahan kulit. Thank you so much Dokter Billy udah hadir di podcast Bisa Cantik. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung drop di kolom komentar atau DM ke sosial media kita. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next podcast.